Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Ali dengan NPM 255011012 dari kelompok 11B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ada struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah umumnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan daftar pustaka. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul harus singkat, jelas, dan menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Yang kedua ada abstrak. Abstrak harus ringkas, singkat, dan seluruh artikel mencakup latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Biasanya tidak lebih dari 250 kata. Ketiga, ada pendahuluan, menyajikan latar belakang penelitian, merumuskan masalah, dan menyatakan tujuan penelitian. Bagian ini juga harus menempatkan penelitian dalam konteks literatur yang ada. Selanjutnya ada metode. Metode menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, termasuk subjek penelitian, instrumen yang digunakan, dan prosedur pengumpulan data. Bagian ini harus memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi studi. Yang kelima ada hasil. Hasil menyajikan temuan penelitian secara objektif, seringkali dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Tidak ada interpretasi atau pembahasan di bagian ini. Keenam ada pembahasan. Menginterpretasikan hasil penelitian, menghubungkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, dan membahas implikasi serta keterbatasan studi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan merangkum temuan utama dan memberikan pernyataan akhir mengenai kontribusi penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka. Mencantumkan semua sumber yang dikutipkan dalam artikel, disusun sesuai dengan gaya selingkung yang digunakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Fadilah dengan NPM terakhir 008. Di sini saya akan membahas mengenai gaya selingkung atau style guide. Gaya selingkung adalah seperangkat aturan yang memastikan konsistensi dan profesionalisme dalam penulisan karya ilmiah. Setiap jurnal seringkali memiliki gaya selingkungnya sendiri. Memahami dan mengikuti gaya selingkung yang tepat sangat penting karena menunjukkan profesionalisme dan memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber rujukan yang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa gaya selingkung yang populer yang sering digunakan secara global. Yang pertama, ada APA atau American Psychological Association. Sering digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, dan pendidikan. Fokus pada situasi dalam teks yang mencantumkan nama penulis dan tahun. Yang kedua, ada MLA atau Modern Language Association. Umumnya digunakan dalam bidang humaniora seperti sastra dan seni. Yang ketiga, ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Digunakan dalam bidang teknik, informatika, dan teknologi. Biasanya menggunakan angka dalam kurung siku untuk sitasi. Perkenalkan, nama saya Batrisya Urfa dengan NPM 25510111010. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu teknik mengintegrasikan data dan sumber pustaka. Mengintegrasikan data dan sumber pustaka berarti menyatukan data yang kita peroleh, misalnya hasil observasi, wawancara, dan kuesioner, dengan informasi atau teori di literatur, buku, jurnal, dan laporan. Agar analisis penelitian menjadi kuat, ada beberapa teknik yang umum digunakan,
Yang pertama ada teknik prafase dan ringkasan materi. Prafase adalah mengungkapkan kembali informasi dari sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Ringkasan adalah menyajikan inti atau pokok pikiran utama dari sumber dengan lebih singkat. Kedua teknik ini digunakan agar tulisan tidak plagiat tetapi tetap menunjukkan pemahaman penulis. Contohnya, kalimat aslinya yaitu teknologi digital memberikan dampak besar pada dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan akses belajar. Prafasenya, menurut beberapa penelitian, perkembangan teknologi digital berperan penting dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Ringkasannya, teknologi digital meningkatkan akses pendidikan. Yang kedua, ada triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik untuk mengecek keaslian data dengan membandingkan dari berbagai sisi agar hasil penelitian lebih akurat. Jenis-jenisnya yang pertama ada sumber data dari orang atau sumber berbeda, contohnya siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua ada metode cara berbeda, contohnya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga ada peneliti. Peneliti itu lebih dari satu peneliti, contohnya dicek oleh 2 peneliti. Yang keempat ada teori. Itu pakai teori berbeda untuk analisis, contohnya menganalisis dengan teori, motivasi, dan perilaku. Materi yang ketiga, teknik mengkutip. Mengkutip berarti mengambil bagian dari sumber asli, baik berupa kalimat langsung atau ide, dengan mencantumkan sumbernya. Jenis-jenis kutipan, yang pertama ada kutipan langsung, menggunakan kata-kata persis dari sumber, harus diberi tanda kutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung, menggunakan ide penulis lain, tetapi dengan kalimat sendiri. Kutipan harus diikuti dengan penulisan sumber sesuai gaya citasi. Contohnya, kutipan langsung, Santroch 2018 menyatakan masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa yang penuh tantangan. Contoh kutipan tidak langsung, Santroch 2018 menyebutkan bahwa masa remaja merupakan tahap penting dalam transisi menuju kedewasaan. Materi yang keempat, teknik sintesis dari berbagai sumber. Sintesis berarti menggabungkan informasi dari beberapa sumber berbeda untuk memperkuat argumen atau analisis. Tidak hanya menyalin ide, tapi juga menghubungkan, membandingkan, atau mengkontraskan berbagai pendapat. Sintesisnya, pembelajaran daring memberi fleksibilitas tinggi, namun menurunkan intensitas interaksi sosial mahasiswa, membuat tulisan menjadi lebih kaya dan mendalam. Contohnya, sumber A, belajar daring meningkatkan fleksibilitas. Sumber B, belajar daring mengurangi interaksi sosial. 5. Membuat matriks atau tabel integrasi, menulis kolom-kolom yang berisi data lapangan, hasil wawancara atau observasi, kutipan pustaka yang relevan. Interpretasi peneliti ini membantu melihat hubungan antara data empiris dan teori. Contoh, data temuan lain menunjukkan siswa menjaga kebersihan karena lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Teori pustaka Creswell 2018 menyatakan bahwa lingkungan belajar yang kondusif berpengaruh positif pada perilaku peserta didik. Interpretasi peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan yang bersih turut membentuk perilaku disiplin siswa sesuai dengan teori Creswell. 6. Analisis tematik berbasis teori. Hasil temuan penelitian dikelompokkan ke dalam tema-tema, lalu setiap tema dibandingkan atau dipertegas dengan teori dari pustaka. Teknik ini umum dipakai dalam penelitian kualitatif. Contoh, tema pengawasan guru. Data temuan, guru piket hadir setiap pagi memantau siswa di gerbang sekolah. Teori atau pustaka, hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono 2019 yang menyatakan bahwa pengawasan langsung meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Interpretasi peneliti dengan demikian, temuan ini mendukung teori bahwa pengawasan guru efektif dalam membentuk disiplin siswa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Jihan Nabila dengan NPM 25510111005. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai etika publikasi ilmiah dan anti plagiarisme. Yang pertama, ada pengertian etika publikasi ilmiah. Etika publikasi karya ilmiah adalah norma dan standar perilaku yang harus dipatuhi penulis untuk menjaga integritas, kejujuran, dan keutuhan ilmu pengetahuan, termasuk menghormati hak cipta intelektual. Yang kedua, ada pengertian plagiarisme. Plagiarisme adalah pelanggaran etika publikasi ilmiah, yaitu tindakan mengambil dan menyajikan karya, ide, atau data milik orang lain sebagai milik pribadi tanpa memberikan kredit atau pengakuan sumber yang sesuai. Selanjutnya, ada etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada kejujuran. Seorang peneliti harus jujur dalam penelitian mereka dan mengakui kontribusi orang lain. Yang kedua, bebas plagiarisme. Seorang peneliti harus mencantumkan sumber jika ingin menggunakan ide, hasil, atau kalimat orang lain. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Memberikan penghargaan yang layak kepada penulis asli dan menghormati hak kekayaan intelektual mereka. Yang keempat, keterbukaan. Penulis wajib menjelaskan prosedur penelitian, data, dan analisis secara transparan agar karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, tanggung jawab. Mengerjakan tugas sesuai batas waktu dan bertanggung jawab atas hasil karya yang diterbitkan. Nama saya Mesya Yumi Kornia dengan NPM akhir 011. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sifat penulisan karya. Yang pertama itu ada keabsahan, di mana ide atau gagasan yang disampaikan harus didasarkan pada fakta dan informasi yang akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada keterandalan. Data dan informasi yang disajikan harus konsisten dan tepat, direproduksi sehingga dapat dipercaya oleh peneliti lain. Yang ketiga, ada akurasi, di mana penulis dituntut untuk menulis dengan akurat dan tepat, serta menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, itu ada objektivitas, di mana penulis karya ilmiah harus bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh prasangka atau opini pribadi, melainkan didasarkan pada fakta dan metode ilmiah. Selanjutnya ada materi jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama ada word for word plagiarisme, berarti itu menjiplak seluruh kata secara utuh tanpa dilakukan perubahan. Yang kedua ada plagiarisme of authorship, berarti mengakui karya orang lain dengan mengganti nama pengarang oleh nama sendiri. Yang ketiga ada plagiarisme of ideas, berarti mengakui mencuri atau merampas sebuah ide atau gagasan milik orang lain. Yang keempat ada plagiarisme of source, berarti mengutip sebuah kalimat dan karya tulis tanpa mencantumkan sumbernya. Yang kelima ada plagiarisme prapase, mengungkapkan kembali ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri, tetapi tetap tanpa menyebutkan sumbernya. Yang terakhir ada plagiarisme tambal sulam, berarti tindakan mengambil potongan-potongan teks, frasa, atau ide dari berbagai sumber berbeda lalu menyatukannya untuk menciptakan teks baru, tanpa mengakui sumber aslinya atau memberikan situasi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Farviolina dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. 2. Lingkup dan pelaku plagiarisme. A. Lingkup. Lingkup adalah luasnya subjek, batasan, atau jangkauan materi yang akan dibahas, dipelajari, atau diujikan. Terdapat beberapa bagian lingkup. Yang pertama, mengacu dan atau mengutip. Yang kedua, mengacu dan atau mengutip secara acak. Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan. Yang keempat, merumuskan. Yang kelima, menyerahkan. B. Pelaku.
Pelaku adalah merujuk pada orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, 1 atau lebih mahasiswa. Yang kedua, 1 atau lebih dosen, peneliti, tenaga kependidikan. Yang ketiga, 1 atau lebih dosen, peneliti, tenaga kependidikan bersama 1 atau lebih mahasiswa. Yang ketiga, dampak plagiarisme. Yang pertama, kerugian bagi penulis asli. Merugikan penulis asli karena hasil karyanya dicari dan diklaim oleh orang lain. Yang kedua, rusaknya reputasi dan kredibilitas. Tidak lagi diakui oleh publik memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya sendiri. Ketiga, menurunkan rasa percaya diri, seperti seseorang yang terbiasa menjiplak karya orang lain akan meragukan kemampuannya sendiri. Keempat, menyuburkan sifat pemalas. Jika seseorang terbiasa menyalin, ia akan malas untuk menyusun kalimatnya sendiri. Kelima, tersandung kasus hukum. Plagiarisme bisa dianggap pelanggaran hak cipta dan dijerat hukum dengan ancaman pidana, penjara, dan atau denda yang besar. Yang keenam, konsekuensi akademik. Mencorong integritas lembaga akademik, penurunan nilai, tidak lulus, pembatalan ijazah, skorsing, pencabutan gelar, dan pembatalan publikasi. 4. Cara mencegah plagiarisme. Yang pertama, mencatat sumber-sumber informasi yang digunakan dengan teliti. Pastikan mencatat dengan lengkap nama pengarangnya, judul, tanggal, dan publikasi sumber informasi yang digunakan. Yang kedua, menguasai teknik parafrase. Mengubah kata-kata dan struktur kalimat bukan hanya sekedar mengganti beberapa kata, dan tetap harus mencantumkan sumber gagasan asli. Yang ketiga, menggunakan alat deteksi plagiarisme. Menggunakan aplikasi atau situs web seperti. Yang ketiga, menggunakan alat deteksi plagiarisme. Menggunakan aplikasi atau situs web seperti Turnitin, Grammarly, atau Copyscape. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.